Bismillahirrahmanirrahim. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala secara garis besar bisa kita bagi menjadi 4 sifat, yaitu sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, dan ma'nawiyah. Apa maksud dari sifat nafsiyah? Apa maksud dari sifat salbiyah? Apa makna dari sifat ma'ani dan ma'nawiyah? Insyaallah akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Karena bagi seorang muslim mengetahui sifat-sifat ini, insyaallah kita akan mengenal Allah Subhanahu wa taala, mempunyai akidah yang kokoh, dan insyaallah bisa menyelamatkan kita, membahagiakan kita di dunia dan di akhirat. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Mudah-mudahan teman-teman yang mendengarkan video ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan di bulan Ramadan kali ini kita mendapatkan Lailatul Qadar. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita akan hanya membahas 2 sifat dari sifat-sifat Allah yang terkumpul dalam sifat nafsiyah dan salbiyah. Adapun ma'ani dan ma'nawiyah insyaallah akan kita bahas pada pembahasan berikutnya. Yang pertama kita akan mulai dari sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah ini adalah sifat yang menunjukkan keberadaan Allah. Sifat ini disebut sifat nafsiyah karena berkaitan dengan zat Allah. Jadi kalau kita bilang nafsiyah, itu kan nafsi, dari kata nafsi atau kata jiwa. Jadi sifat nafsiyah ini hanya berkaitan dengan zat Allah itu sendiri. Sifat nafsiyah ini hanya satu teman-teman, yaitu sifat wujud, yang artinya ada. Artinya bagaimana sifat wujud ini? Allah memiliki keberadaan yang mutlak dan tidak bergantung pada siapapun. Memiliki keberadaan yang mutlak, tidak bergantung pada siapapun. Maksudnya tidak bergantung pada siapapun. Artinya keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu Allah tidak diciptakan. Allah Subhanahu wa taala tidak didahului oleh ketiadaan. Jadi Allah ada tapi tanpa didahului ketiadaan. Kalau kita kan berbeda manusia. Ya. Misalkan ada tokoh baru lahir tahun 1995 misalkan. Sebelum 1995 dia masih dalam ketiadaan. Artinya orang atau manusia itu sebelum lahir ke dunia ini pernah mengalami ketiadaan. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Wujudnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak didahului oleh ketiadaan. Jadi Allah memiliki wujud yang mutlak, tidak bergantung pada siapapun. Kalau dalam ilmu tauhid disebut dengan wajibul wujud, atau kalau dalam beberapa bahasa ilmiah modern disebut prima causa. Baik, itu adalah sifat wujud. Apa fungsi sifat nafsiyah ini? Yang pertama menegaskan bahwa Allah benar-benar ada tanpa permulaan dan akhir. Jadi Allah ada tanpa permulaan dan tanpa akhir. Kemudian apabila kita mempelajari sifat nafsiyah ini, kita akan menolak paham ateisme. Ateisme itu bahwasanya tidak ada Tuhan di dunia ini. Ini tidak benar ya, tidak benar. Ini naudzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga, fungsi sifat nafsiyah ini adalah menjadi dasar bagi semua sifat-sifat lainnya. Karena tanpa keberadaan, yaitu wujud, sifat-sifat lain tidak akan bermakna. Makanya sifat nafsiyah ini menjadi dasar ya, menjadi pondasi dasar bagi semua sifat-sifat lainnya. Karena kalau tidak ada wujud, tidak ada keberadaan, maka sifat-sifat lain itu tidak akan bermakna, tidak akan ada fungsinya. Makanya ini disebut sifat nafsiyah, yaitu sifat wujud. Kita sudah tahu apa itu sifat nafsiyah.
Dan kita sekarang masuk kepada pembahasan sifat salbiyah. Sifat salbiyah ini adalah sifat-sifat Allah yang menunjukkan penafian atau penyucian dari segala kekurangan dan sifat yang tidak layak bagi Allah. Jadi salbiyah itu berasal dari kata Arab salaba ya, atau salbun yang artinya adalah meniadakan atau menafikan. Semua sifat-sifat salbiyah semua sifat Allah yang terangkum dalam sifat salbiyah ini menunjukkan penafian atau penyucian Allah dari segala kekurangan dan sifat yang tidak layak bagi Allah. Makanya sebelum kita membahas 5 sifat dalam sifat salbiyah, penting kita pahami makna salbiyah. Makna salbiyah itu apa? Menafikan atau meniadakan. Meniadakan atau menafikan segala sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa saja sifat-sifat salbiyah itu? Pertama adalah al-qidam. Allah maha dahulu dan tidak berawal. Apa maksudnya qidam? Seperti yang sudah kita jelaskan tadi, Allah itu adanya tidak dimulai dari ketiadaan. Artinya tidak ada terlebih dahulu kemudian ada. Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Artinya beliau tidak berawal. Jadi itu adalah makna qidam. Kemudian yang kedua al-baqa. Allah maha kekal dan Allah tidak berakhir. Artinya apa? Baqa itu Allah kekal, artinya Allah tidak akan pernah tiada ya. Kalau qidam tadi Allah tidak dimulai dari ketiadaan, kalau kekal Allah itu tidak akan pernah tiada, artinya Allah tidak akan berakhir ya. Jadi itu al-baqa. Al-baqa. Menafikan dari Allah Subhanahu wa taala sifat ketiadaan. Kemudian 3, mukhalafatu lil hawadisi. Adapun sifat mukhalafatuhu lil hawadisi atau artinya adalah membedai dari semua yang baru ini, menafikan dari Allah 10 hal, teman-teman. Menafikan dari Allah 10 hal. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala bukanlah benda atau jurm dalam bahasa Arabnya. Yang kedua, Allah bukanlah arad. Arad ini adalah sifat yang menempel seperti warna dan lain-lain. Allah juga bukan arad. Yang ketiga, Allah tidak diliputi waktu. Allah yang menciptakan waktu, maka mustahil Allah diliputi waktu. Jadi kita manusia diliputi waktu, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak diliputi waktu. Bagaimana Allah bisa diliputi waktu padahal Allah yang menciptakan waktu itu sendiri. Kemudian nomor 4, menyucikan Allah berada dalam tempat. Ma'adzallah, maha suci Allah. Tidak mungkin Allah berada dalam tempat karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan tempat. Kemudian yang nomor 5, Allah Subhanahu wa taala tidak berada pada arah yang 6. Jadi Allah tidak berada di atas, di bawah, di samping kiri, samping kanan, di depan dan di belakang. Itu ma'adzallah. Kemudian yang nomor 6, Allah tidak memiliki arah tertentu. Misalkan atas, bawah, depan, belakang, itu tidak kanan atau kiri, itu tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah disifati dengan ukuran besar seperti al-kibar ya. Maksudnya bagaimana? Allah tidak disifati dengan ukuran yang besar dalam artian fisik. Jadi besarnya misalkan seperti gunung, seperti tidak ya. Tidak seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak seperti makhluknya. Artinya yang besar Anda bilang Allahu Akbar itu kemudian besar seperti gunung, seperti planet, enggak ya, tidak seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak disifati besar seperti besarnya benda fisik. Kemudian Allah disifati dengan ukuran kecil ya, apalagi ini kecil. Tidak juga Allah Subhanahu wa taala diartikan dengan ukuran kecil seperti fisik. Maha suci Allah. Kemudian yang nomor 9, Allah bukanlah menjadi tempat bagi sesuatu yang baru. Misalkan seperti gerakan, diam, warna putih, warna hitam, panjang, pendek, tidak ya. Allah tidak menjadi tempat bagi sesuatu yang baru seperti karena gerakan,
Kemudian sifat diam itu adalah sesuatu yang baru, mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala menjadi tempat bagi seperti ini. Kemudian yang nomor 10, Allah, kita sucikan dari mempunyai perbuatan Allah mempunyai tujuan atau maksud tertentu, seperti makhluk. Maksudnya bagaimana? Ketika Allah menciptakan sesuatu, itu Allah mempunyai tujuan. Itu tidak seperti itu, teman-teman. Jadi, dalam ilmu tauhid itu boleh mengatakan bahwasanya Allah ketika menciptakan sesuatu ada hikmah, ya, ada hikmah di sana. Tetapi kalau Allah menciptakan sesuatu ada tujuan, itu mustahil bagi Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala kita sucikan dari sifat seperti itu. Sifat menciptakan sesuatu karena ada tujuan itu adalah sifatnya makhluk, ya. Jadi itu adalah 10 hal yang kita nafikan dari Allah dalam sifat mukhalafatuhu lil hawadisi. Kemudian sifat yang nomor 4 adalah qiyamuhu bi nafsihi. Maksudnya apa? Allah berdiri sendiri, tidak bergantung pada siapapun. Dan menafikan dari Allah Subhanahu wa taala sifat hulul dan sifat ittihad. Sifat hulul dan sifat ittihad. Hulul itu apa? Hulul itu adalah an ta'taqida Allah taala hala fil alam au fil dzawat kama tahullu sifah fi mausufiha. Jadi kita berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menempati di alam ini atau pada sebuah zat seperti menempatinya sifat pada sesuatu yang disifati. Misalkan orang-orang Nasrani itu meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hulul pada Sayyidina Isa, bertempat pada Sayyidina Isa, ya, Maha Suci Allah. Ya, kita menafikan hal tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak berdiri sendiri dan tidak bergantung pada sifat. Yang kemudian juga dari sifat ittihad. Ittihad ini apa? Sayruratus syai'ain syai'an wahidan. Menjadinya dua benda menjadi satu benda. Jadi misalkan Anda berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadi satu dengan alam, ya. Maha suci Allah tidak seperti itu, ya. Jadi sifat qiyamuhu bi nafsihi ini menyucikan dari Allah sifat hulul, bertempat pada sesuatu, dan juga sifat ittihad, artinya menjadi satu dengan sesuatu. Kemudian yang terakhir adalah sifat wahdaniyah. Sifat salbiyah terakhir adalah sifat wahdaniyah. Sifat wahdaniyah ini waqad salabat wa nafat anillah ta'ala kumuman khamsah sabaqa dzikruha indal kalam an sifatil wahdaniyah. Jadi sifat wahdaniyah ini menafikan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Esa dalam zat, dalam sifat, dan dalam perbuatannya. Jadi tidak ada yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala baik dari sisi zatnya, dari sisi sifatnya, dan sisi perbuatannya. Nah, jadi itulah sifat-sifat salbiyah yang 5 dan sudah kita jelaskan bahwasanya tadi di awal sudah kita jelaskan sifat nafsiyah yaitu sifat wujud, dan kita sudah menjelaskan fungsi sifat nafsiyah. Kemudian kita juga sudah jelaskan apa saja itu sifat-sifat salbiyah, yaitu sifat qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, dan sifat wahdaniyah, dan sudah juga kita jelaskan masing-masing dari sifat-sifat tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.